Halo guys, balik lagi dengan Mimin Bro Kakak di Silent Movie. Buat kalian yang menyukai film yang dramatis namun digarap epik dan penuh teka-teki, di mana akan ada adegan serta dialog yang tidak kita sadari ternyata adalah jawaban dari misteri yang dibangun oleh penulis, di mana semua hal yang berkaitan satu sama lain akan terbongkar pada akhir film. Dan biasanya membuat kita sebagai penonton berkata, "Oh, itu ya ternyata. Aduh, ternyata begitu ya, nggak nyangka gua." Hehehehe. Film ini sangat recommended buat kalian para santuyer-santuyer dimanapun berada. Dan kali ini gue akan menceritakan sebuah alur film garapan Jim Clive. Dan film ini berjudul Donovan Echo yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu. Bagaimanakah ceritanya? Tapi sebelum lanjut, Mimin saranin nih buat para sobat santuy dimanapun berada untuk cari posisi nyender sambil selonjoran atau ngopi sambil rokokan. Daripada kelamaan, oke, langsung aja. Fly filmnya. Di awal, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang diantar ke sebuah rumah dengan menggunakan mobil. Dan di dalam mobil itu terdapat dua orang pria, di mana pria yang mengantarnya bernama Finn dan yang satunya bernama Donovan, yang ternyata kembali mendatangi rumah tersebut setelah 30 tahun lamanya ia pergi. Di sini diketahui bahwa Donovan adalah mantan peneliti yang terlibat dalam proyek pembuatan bom atom, dan ia juga seorang ahli matematika yang belum selesai meneliti sumber energi baru yang sangat berguna di masa depan. Dan Pin adalah seorang polisi. Setelah masuk ke rumah, Pin menyerahkan kunci rumah tersebut dan ia pergi bertugas untuk bekerja. Setelah beberapa hari, saat Donovan sedang merapikan rumah, ia melamun sejenak saat melihat coretan pada dinding di rumah tersebut untuk menandai tinggi badan, dan seketika ia teringat wajah dari seorang gadis kecil bernama Maggie. Tiba-tiba lamunannya pecah saat ada yang mengetuk pintu dan ia pun membukakannya. Di depan terlihat seorang gadis kecil yang menawarkan jasa untuk membersihkan halaman dengan tarif $5. Namun Donovan menolaknya dan gadis itu pun pergi. Setelah itu, dia masuk ke ruang kerjanya dan membaca sebuah koran lama yang memberitakan terjadinya sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa wanita 32 tahun bernama Jasmine dan anak 11 tahun bernama Magnolia, yang mobilnya ditabrak oleh seorang bocah berumur 14 tahun bernama Christopher. Singkat kisah, selanjutnya ia telah berada di sebuah restoran Jepang dan ia sedang bercanda dengan pemilik restoran tersebut yang bernama Keisa. Terlihat bahwa Donovan ini suka minum-minum di waktu senggangnya. Kemudian Finn datang dan menanyakan, "Kenapa engkau kembali setelah 30 tahun?" Dan sambil mabuk, ia menjawab, "Entahlah." Dan Finn pergi meninggalkannya sambil berkata, "Pulanglah ke rumah dengan selamat." Saat Donovan berjalan pulang ke rumahnya sambil mabuk, tiba-tiba dia mendapat sebuah penglihatan bahwa di sana akan terjadi sebuah kecelakaan. Dan di sana ada Kaisa yang sedang mengendarai mobil dan sedang berhenti di persimpangan. Dan Donovan pun mencoba memanggil Kaisa untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun karena kondisinya yang sedang mabuk saat lampu hijau dan Kaisa menjalankan mobilnya maju, tiba-tiba ada dua buah mobil sedang ngebut sambil kejar-kejaran dan menabrak mobil Kaisa, yang menyebabkan Kaisa tewas dan salah satu sopir dari dua mobil yang kejar-kejaran tadi juga tewas. Dan Donovan pun lemas serta tergeletak di pinggir jalan. Namun ia sempat melihat satu mobil yang kejar-kejaran tadi dan ia pun pingsan. Setelah sadar, ternyata dia sudah di rumah sakit dan saat ia pulih, ia dijemput oleh Pin kembali ke rumahnya. Dan ia menjelaskan pada Pin kalau sebelum terjadinya kecelakaan, dia seperti mendapat penglihatan terlebih dahulu. Namun saat dia ingin menghentikannya, karena ia dalam keadaan mabuk, ia yang membuat reaksinya menjadi lambat dan hal itu membuatnya merasa bersalah karena tidak sempat memberi peringatan kepada Keisha. Dan di hari berikutnya, saat ia di rumahnya, ia menemukan sebuah kunci berbentuk ular yang ternyata itu adalah kunci dari buku catatan atau diari miliknya sekitar 35 tahun yang lalu. Ia pun membukanya dan membaca isinya, yaitu tentang perasaan aneh yang ia rasakan 30 tahun yang lalu.
Dan ada foto sebuah jembatan dan potongan koran bergambar dinosaurus. Dan di sana juga tertulis tentang kecelakaan dari sebuah scaffolding yang pernah ia rasakan 30 tahun yang lalu. Dan hal itu dia rasakan seperti dejavu. Keesokan harinya, ia berangkat bekerja di sebuah minimarket. Dan saat ia bekerja, ada seorang anak kecil yang tidak sengaja meninggalkan sebuah buku. Dan Dono pun mengejarnya untuk mengembalikan buku tersebut. Saat ia keluar, ia mendadak mendapatkan sebuah penglihatan aneh bahwa akan terjadi sebuah kecelakaan di tempat itu. Dan benar saja, seorang anak yang meninggalkan buku itu, ia sedang mengambil sepedanya yang diparkir di dekat scaffolding atau tangga untuk para pekerja bangunan. Yang di sana juga ada sebuah gergaji yang tiba-tiba terjatuh dan hampir menimpa gadis kecil itu. Namun Donovan menyelamatkannya dengan sigap dan mereka pun selamat. Yang membuat Donovan menjadi sedikit linglung dan langsung pulang ke rumah tanpa sadar. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Pin dan istrinya bernama Susan. Dan di sana ia menjelaskan bahwa tujuannya kembali setelah 30 tahun adalah untuk melindungi gadis kecil yang ia selamatkan dari gergaji itu. Pin dan Susan pun terkejut dengan alasan yang ia utarakan. Dan mereka berkata, apa hubunganmu dengan dia? Dan ia menjelaskan bahwa semua kejadian itu saling berhubungan. Karena firasat dari kejadian gergaji yang jatuh sudah ia rasakan lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan itu tertulis di dalam buku harian miliknya. Dan gadis kecil yang ia selamatkan kemarin adalah anak dari pengendara mobil yang tewas menabrak mobil dari Kaisa. Namun Susan berkata, mungkin saja kau memang ditakdirkan untuk itu. Di sini terlihat Pin dan Susan menghargai pendapatnya, namun meragukan apa yang Donovan percayai. Kemudian saat dia kembali bekerja, menyusun sebuah produk, atasannya yang bernama Robin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan seorang gadis kecil. Itu sangat baik untuk nama minimarket mereka. Dan ia menegur Dono agar menempatkan logo produk tersebut ke arah depan, agar terlihat oleh pengunjung. Dan saat itu Dono melihat logo bergambar jembatan. Ia kembali mendapat penglihatan serta firasat tentang hal itu. Dan ia pun menuju ke sebuah jembatan yang sama dengan gambar produk tersebut, yang ternyata tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia pun kembali melihat ke buku hariannya. Dan ternyata lebih dari 30 tahun yang lalu, ia sudah menuliskan bahwa jembatan itu akan roboh pada tanggal 6 November. Dan itu menurutnya adalah malam hari ini. Ia pun bergegas dan menyelinap ke garasi Pin. Dan pura-pura meminjam sapu halaman. Karena ia sudah janji dengan gadis kecil itu untuk membayar jasanya membersihkan halaman rumahnya. Padahal ia mengambil garis pembatas polisi. Dan ia pun langsung menuju jembatan itu. Kemudian langsung menutupnya dengan garis polisi. Lalu Pin datang dan marah-marah sambil berkata, oh, ternyata kau menyusup ke garisiku hanya untuk mengambil garis polisi. Dan apa yang kau lakukan? Menutup jembatan ini malam-malam. Dan Donovan pun berkata kepada Pin bahwa jembatan ini akan runtuh malam ini, tanggal 6 November pada pukul 12:15. Dan itu tinggal 2 menit lagi. Namun Pin menganggapnya orang gila dan tidak mempercayainya serta langsung menerobos garis polisi itu dengan mobilnya. Dan hal itu pun membuat Donovan emosi dan marah, lalu melempar sebuah batu ke kaca belakang milik Pin, sehingga Pin pun berhenti tepat di tengah-tengah jembatan. Dan hal itu membuat Dono khawatir dan memintanya untuk menjauh dari jembatan tersebut, karena ia takut jembatan itu akan runtuh. Dan Pin tetap saja berada di sana sambil menghentakkan kakinya, dan dia juga menari-nari, tapi tetap saja tidak terjadi apa-apa, walaupun jam sudah menunjukkan pukul 12:16. Dan Pin pun pergi meninggalkannya dengan kesal. Esok hari, setelah selesai bekerja, ia santai di depan rumah dengan teropong bintang yang membuatnya kembali teringat wajah gadis kecil yang diketahui bernama Magnolia. Dan ia adalah anak dari Donovan dan istri yang bernama Jasmine yang tewas pada sebuah kecelakaan 30 tahun yang lalu, yang selalu memenuhi pikirannya. Dan selanjutnya ia melihat gadis kecil itu membersihkan halamannya, namun karena itu sudah terlalu malam, maka Donovan meminjamkan jaket milik almarhum anaknya dan mengantarkannya pulang. Dan di dalam perjalanan, mereka berbincang proyek ilmiah apa yang kau kerjakan. Gadis kecil itu pun menjawab proyek itu adalah untuk pameran ilmiah dan dia sering kesulitan pada penyelesaian aljabar. Donovan pun juga mengatakan bahwa dirinya juga sering kesulitan dan tertukar antara angka 6 dan angka 9. Dan anak itu pun menyebutkan bahwa itu adalah disleksia.
Donovan baru sadar mereka belum memperkenalkan diri dan Donovan pun memperkenalkan dirinya dan bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Dan anak itu menjawab namanya adalah Maggie, atau kepanjangan namanya adalah Magnolia. Dan hal itu membuat Dono sangat terkejut, karena nama gadis kecil itu sama dengan nama almarhum anaknya. Dan saat mereka asik memandangi bintang, tiba-tiba tangan Maggie digigit oleh seekor anjing, dan ia pun mengantarnya ke klinik untuk berobat. Dan ibunya Maggie yang bernama Sarah menyusulnya ke rumah sakit. Dan dia marah-marah serta curiga kepada Dono yang ingin mencelakai putrinya, dan mereka pun pergi meninggalkannya. Dan dapat lihat di mana ia pergi ke gereja dan bercerita kepada pendeta bahwa ia sangat terobsesi selama 20 tahun dengan ambisinya dan tidak memberikan perhatian kepada keluarganya, di mana di hari ulang tahun dirinya, istri dan anaknya ingin diajak ke suatu tempat, namun ia sangat sibuk dengan apa yang ia kerjakan dan membuat istri dan anaknya marah dan berangkat berdua saja, dan di dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang menewaskan mereka, dan hal itu membuatnya menyesali apa yang telah ia lakukan. Dan di hari pameran ilmiah yang diikuti Maggie, Donovan pergi ke sana, namun saat di muka pintu, ia kembali mendapat firasat bahwa sesuatu akan terjadi lagi, dan ia masuk serta menemui Maggie yang ternyata menjadi pemenang pada pameran itu, dan ia mendapat hadiah sebuah tiket gratis ke dunia sains. Dan di sana ada pertunjukan dinosaurus di brosur tersebut. Dan ia langsung mendapat gambaran saat melihatnya, karena itu sama dengan apa yang diberikan almarhum istrinya sebelum berangkat dan tewas sehingga ia melarangnya untuk pergi ke sana. Karena takut kejadian 30 tahun yang lalu terulang kembali. Namun Sarah marah dan menamparnya, hingga dia pun diamankan oleh polisi. Setelah itu Pin mengantarnya ke klinik kejiwaan. Dan di saat itu, Pin sedang meminta rekaman CCTV dari depan minimarket di mana Donovan bekerja. Dia terkejut bahwa apa yang dikatakan oleh Donovan ternyata benar, bahwa ia memang mengetahui bahwa gaji itu akan terjatuh. Saat Donovan sedang melamun di klinik, ia mendapat berita bahwa ada sebuah jembatan yang runtuh pada tanggal 9 November, lewat tengah malam tadi. Dan jembatan itu adalah yang ia prediksi sebelumnya. Ia teringat di mana ia mengalami disleksia yang menyebabkan ia sering tertukar antara angka 6 dan angka 9. Kemudian diperlihatkan Sarah dan Maggie akan berangkat menuju dunia sains. Dan karena Donovan tidak ingin mereka terbunuh, Donovan pun melarangnya pergi ke sana kembali. Ia mengatakan bahwa ia ingat mobil yang dikejar oleh suaminya adalah mobil yang berwarna hitam dan ada lampu di atasnya. Namun Sarah tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan Dono dan menutup teleponnya. Dan saat di perjalanan, terlihat kemacetan yang sangat panjang. Dan Sarah menanyakan kepada Maggie, "Dari mana kau mendapatkan luka itu?" Dan Maggie pun menjawab, "Saat di depan minimarket, ia ditolong oleh Donovan saat ada gergaji yang hampir menimpanya." Dan ia bertanya kepada pemandu jalan yang sedang lewat, "Mengapa kemacetan ini terjadi?" Dan ia berkata bahwa jembatan runtuh malam tadi. Dan Maggie pun langsung menjawab bahwa Donovan juga sudah mengatakan bahwa jembatan itu akan runtuh. Lalu Sarah bertanya, apa dia pernah berkata hal lain seperti mobil hitam dengan lampu di atasnya? Maggie menjawab tidak. Namun saya melihat mobil tersebut di bengkel milik ayah. Dan mobil tersebut diubah catnya oleh paman Kit, yang membuat Sarah mengurungkan niatnya dan kembali ke bengkel. Saat itu, Donovan dan Pin sedang mencari petunjuk siapa pelaku yang membobol bengkel ayah Maggie dan membuatnya tewas. Saat mengejarnya dan mereka mendapat petunjuk bahwa Kit adalah pelakunya. Dan juga ternyata Kitlah pelaku dari penabrakan anak dan istri Donovan 30 tahun yang lalu. Namun Pin mengatakan, sejak kejadian itu, dia dikirim keluarganya untuk tinggal dengan kerabatnya di wilayah timur. Namun menurut info yang didapat oleh Dono, bahwa ia baru pindah ke sini 3 bulan yang lalu. Dan mereka pun bergegas menuju bengkel itu. Dan saat Sarah sampai di sana, ia langsung masuk ke dalam bengkel dan menyuruh Maggie untuk tetap berada di dalam mobil. Namun ia juga ikut masuk ke dalam bengkel melalui pintu belakang. Di dalam, Sarah langsung menanyakan kepada Kit, "Ini mobil siapa?" Dan Kit menjawab, "Ini adalah mobil salah satu pelanggan almarhum suamimu." Sarah langsung bereaksi dan menuduh, "Kau kan yang datang ke sini dan merampok kami dengan menerobos ke bengkel ini. Lalu suamiku memergokimu." Dan di sini Kit langsung mengaku, "Kalau aku tidak dapat berpikir jernih lagi,
karena aku punya banyak hutang. Dan Sarah pun langsung memukulnya, serta di sana ada Maggie yang bersembunyi di bawah lip mobil yang rusak. Dan terlihat, di sana olinya berceceran. Kemudian kita diperlihatkan Pin dan Dono yang juga tiba di bengkel itu. Dan dia langsung mendapat sebuah penglihatan baru, dan ia berkata bahwa seseorang akan mati kali ini. Itu pun membuat Pin kaget dan menyuruh Dono untuk tetap di mobil. Dan pada saat Pin masuk ke dalam, ia menemui Kit dan Sarah yang sedang bertengkar karena ia ingin menelpon polisi. Namun Kit berkata kami sudah tutup. Lalu ia bertanya kepada Pin, "Kau siapa?" Ia pun menjawab kalau dia adalah Sersan Pin. Dan itu membuat Kit marah dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Sampai di mana Kit mengambil pistol milik Pin dan ia pun menembakkannya ke kaki milik Pin. Tidak lama kemudian, Donovan menyusulnya ke dalam dan berkata, "Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri, Kit." Dan Kit berkata, "Apa yang kau ucapkan? Kau tidak mengenalku." Dan Dono menjawab, "30 tahun yang lalu kau hanya seorang anak kecil. Tepat di hari ini, kau sedang bermain-main dengan mobilmu." Dan Kit berkata, "Apa yang sedang kau bicarakan?" Dan Dono kembali berkata, "Mereka adalah keluargaku. Yang ada di dalam mobil itu adalah istri dan anakku, Jasmine dan Magnolia." Dan itu membuat Kit menangis dan bilang itu adalah kecelakaan yang membuatku diasingkan oleh orang tuaku. Dan Dono berkata, "Kematian mereka bukanlah kesalahanmu, tapi kesalahanku." Dan saat mereka berdialog, tiba-tiba sebuah bunyi muncul dari asal Maggie bersembunyi. Dan Donovan pun kembali melihat sesuatu akan terjadi. Dan ia langsung bergegas untuk menolong Maggie sambil memukul tangan Kit. Dan ia menangkap Maggie. Dan benar saja, mobil di atas lift itu terjatuh. Tapi sebelum itu, sebuah tembakan dilepaskan oleh Kit. Dan Maggie pun selamat. Namun Donovan harus tertembak di bagian dada, yang membuatnya sekarat. Dan sebelum tewas, ia mendapat sekelebat penglihatan di mana di sana dia melihat Maggie yang telah dewasa, menjadi seorang penemu dan melanjutkan penelitian miliknya. Dan ia mendapat sebuah penghargaan karena menemukan sumber energi baru yang lebih bersih. Dan ia menyerahkan sebuah kunci dari buku diarinya dan ia berkata, "Masih ada harapan di masa depan dan harapan itu ada padamu." Dan Donovan pun tewas, yang membuatnya dapat berjumpa dengan anak istrinya di alam sana. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian film ini? Agak rumit sih emang, tapi itulah seninya dari film bergenre seperti ini. Seperti biasa, Mimin ucapin terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Silent Movie selalu semangat membuat video alur cerita film yang lebih baik lagi. Oke, see you Sobat Santuy!